Shalom warga kerajaan sorga, di pagi ini Kingdom Daily Devotion berjudul Pohon Kurma. Diambil dari Mazmur 92 ayat yang ke-12. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Nah, pohon korma itu memiliki banyak manfaat bagi banyak orang. Ya, tidak ada satupun bagian dari pohon ini yang tidak berguna. Wow, batangnya memberikan kayu yang baik dan kuat. Pelepah daunnya itu digunakan untuk membuat peti, membuat furnitur, membuat tikar, bahkan keranjang. Nah, tandan buahnya digunakan untuk membuat sapu dan ijuknya untuk tali pengikat, ya. Nah, benihnya untuk makanan ternak, getahnya untuk sirup, dan buahnya bisa menghasilkan cuka, alkohol, dan madu, dan juga bisa menjadi makanan yang sangat berkhasiat. Itulah gambaran dari pohon korma. Luar biasa ya. Semuanya bisa digunakan atau dinikmati menjadi sesuatu yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Nah, pohon korma itu tumbuh di tanah yang berpasir yang memiliki sumber daya yang paling sedikit sebenarnya. Lebih sedikit air, kurang kesuburan, dan kurang gizi. Ya, meskipun demikian, pohon korma tumbuh bertunas dan berkembang di tanah ini. Bahkan menjulang tinggi di atas tanaman gurun pasir lainnya. Kurangnya tanah yang subur itu menghambat pertumbuhan sebagian besar tanaman yang ada di gurun loh. Tetapi tidak untuk pohon korma. Bayangkan fakta ini dalam kondisi yang sangat sulit untuk bertumbuh, Tuhan yang menciptakan pohon ini memberikan kekuatan untuk pohon ini bertumbuh dengan baik, dengan kuat, dengan kokoh, dan terlebih lagi semua bagian dari pohon ini berguna untuk kehidupan manusia. Wow, pohon korma mengajari kita untuk menjadi orang yang memberikan waktu, pengetahuan, keuangan, sumber daya, energi kita, ya. Kata bertunas artinya flourish atau berkembang dan kelihatan indah, sedap dipandang dan membawa keteduhan pastinya. Demikian pula dimanapun kita ditanam di dalam kondisi apapun, dengan Tuhan kita bisa bertumbuh dengan subur. Janji firman Tuhan dari ayat bacaan hari ini adalah ketika kita tetap hidup di dalam ketaatan, walaupun ada kondisi tertekan, kondisi gelap, dan banyak cobaan, maka kehidupan kita akan terus bertunas seperti pohon korma. Tuhan mau turut serta dalam pertumbuhan karakter kita. Dia mau kita berhasil walaupun dalam kondisi sesulit apapun di dunia ini. Jika Tuhan menjaga dan menguatkan pohon korma, apalagi kita, ciptaan agungnya Dia. Nah, pohon korma itu tahan terhadap perubahan kondisi iklim dan kecepatan angin di daerah gurun tempat ia tumbuh. Walaupun ia tumbuh dalam kondisi iklim yang ekstrim, panas terik dan dingin di malam hari, badai pasir dan juga hujan lebat, namun ia tumbuh dengan kokoh melalui semua kondisi yang berbeda ini, bertunas seperti pohon, menjadi pohon yang kuat dan kokoh. Nah, orang benar bukan berarti kita berusaha hidup kudus dan taat. Orang benar adalah orang yang sudah dibenarkan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Tuhan tahu keinginan daging kita kuat, dan setiap kali kita berusaha hidup taat dengan kekuatan sendiri, pasti gagal. Oleh sebab itu, dengan kasih karunia-Nya dan dengan kuasa kebangkitannya dalam hidup kita, Dia memampukan kita hidup di dalam ketaatan. Ya, pohon korma selalu berwarna hijau sepanjang tahun. Bayangin, baik itu musim panas, baik itu musim semi, baik itu musim gugur, baik itu musim dingin, ia tidak pernah berubah, selalu hijau. Ketika kita hidup dalam ketaatan yang konsisten, hidup ini akan menjadi dampak bagi orang lain. Konsistensi selalu menjadi inspirasi bagi orang lain. Karena jarang ada manusia yang dapat hidup konsisten dalam ketaatan sepanjang musim kehidupan. Dengan kasih karunia Tuhan, kita pasti sanggup. Dan ingat kalimat itu. Ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya, di Mazmur 1 ayat 3. Daunnya tidak akan layu. Musim berganti daunnya nggak akan layu. Berarti kemuliaan Tuhan terus ada dalam hidup kita. Rencana Tuhan bagi kita bukanlah untuk menjadikan kita orang yang biasa-biasa saja, tetapi untuk menjadikan kita orang yang luar biasa. Bahkan saat kita menghadapi situasi yang sulit, kita tetap bertunas, kita tetap kuat, kita tetap kokoh, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun kita berada hari ini, dimanapun. Ingat, pohon korma ditanam di gurun pasir. Tetapi dia berbuah, dia hijau, dan dia bisa digunakan menjadi dampak bagi banyak orang. Itu sebabnya dimanapun kita berada hari ini, ya dimanapun, kondisi hidup kita tidak menentukan masa depan kita. Yang menentukan masa depan kita, yang menentukan efektivitas kehidupan kita, dan yang menentukan buah kebenaran kita, itu ketika kita hidup
ditanam di dalam Kristus Yesus. Dimanapun kita berada hari ini, mungkin kita sedang di dalam sebuah proses, mungkin dalam kondisi yang nggak enak. Ingat satu hal, tertanamlah di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidupmu pasti berhasil bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami belajar dari pedoman atau hikmat daripada pohon korma. Kami percaya hari ini kembali kami dibebaskan, kami dimerdekakan, dan kami percaya seperti pohon korma yang ditanam di gurun Tuhan, di tanah yang seharusnya tidak bisa menumbuhkan pohon ini. Tetapi pohon ini tetap hijau, pohon ini tetap berguna, dan menghasilkan buah, bahkan semua yang ada dalam pohon ini bisa digunakan untuk kebutuhan manusia. Itu sebabnya kehidupan kami juga mau menjadi kehidupan yang berdampak. Dimanapun kami berada, selama kami tertanam di dalam ketaatan akan firman-Mu, kami percaya hidup kami terus berbuah di dalam kebenaran. Nah, kami percaya dimanapun kami berada hari ini Tuhan, yang menentukan keberhasilan kami adalah Tuhan, bukan kondisi hidup kami. Kami percaya masa depan kami ditanggung penuh sama Tuhan, dan kami percaya kami akan melihat hari ini penuh dengan kasih karunia, perkenanan Tuhan, bahkan kasih karunia Tuhan selalu melingkupi kami dan keluarga kami. Kami buka hari yang baru hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Have a blessed day dan Tuhan Yesus memberkati.